Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dainu syainuddin. Hadithun sahih rawahu Abu Nuaim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dainu utang, syainuddin merupakan cacat dalam agama. Hadis ini menerangkan bahwa utang itu bukan adalah satu keutamaan. Justru itu merupakan satu kekurangan. Karena itu jangan senang utang. Caranya gimana supaya tidak utang? Hiduplah sederhana dan jadilah orang yang neriman. Dapat rezeki cukup untuk kehidupan dia sama anak-anaknya, alhamdulillah, itu dinikmati. Jangan berpikir kalau naik sepeda motor lebih gagah sampai utang, apalagi sampai beli mobil akhirnya ngeludok uripe. Bingung terus untuk bayar utang. Belum selesai utang lagi. Kenapa? Karena bangun rumah, karena kredit TV. Akhirnya digadekan, gade-gade, lama-lama disita semuanya lah. Karena itu hati-hati ibu-ibu, jangan sering-sering utang khususnya ke bank titil. Nggak usah utang, kalau sampean itu mau cari keperluan, kebutuhan saja, sak piring tok. Satu piring nasi iwak mendol ambek sambel, nikmat, yang penting tidak pakai utang. Satu piring sate papat utang. Habis warak al-mulassu wal mencretu sampean. Yang paling penting adalah ketenangan, jangan suka utang. Orang-orang yang suka utang akhirnya kebelet sama utang terus dan kebulet. Tidak ada perlunya utang. Kenapa? Sudah menjadi hobi utang. Sampai Bang Titil masuk ke rumah-rumah ditawari utang. Padahal haram itu hukumnya. Itu riba, ibu, haram, dosa besar itu. Nanti di hari kiamat orang yang ngeriba, ngerenten duit dan yang utang renten duit, nanti di hari kiamat bangunnya seperti orang kesurupan. Bangun dari kubur kejang-kejang seperti orang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yagumuna illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Hati-hati sing renten duit. Kalau sampean ngutangi orang, itu harus niatnya nolong. Kalau sampean utang, itu harus sifatnya karena keperluan dan kebutuhan. Sehingga Anda kalau kepepet baru utang. Yang kedua, utang sampai punya tanggungan utang mati duluan, hati-hati, bahaya. Al-mayyitu maghlulun fi gabrihi bidainih la yafukkuhu illa qada'u dainih. Mayit itu di kuburannya dibelenggu, Pak. Diikat. Karena sebab utangnya di dunia tidak bisa ngelepas ikatan itu kecuali utangnya dibayar. Masya Allah, anak-anaknya ahli baca Quran tetap diikat. Masya Allah, anak-anaknya bangun masjid tetap dibelenggu.
Kecuali kalau anak-anaknya dari harta peninggalannya bayari utang. Lo ya apa sampean kalau utangnya miliatan itu loh. Sampean bukan mewariskan harta kepada anak tapi mewariskan utang. Hati-hati. Orang kalau utang itu bukan menjadi orang hebat. Tapi itu adalah orang yang cacat agamanya. Kalau sudah utang tidak bisa bayar, al-goro wajibu. Wajib goro. Kenapa? Ada di rumah? Tidak ada. Dicari? Tidak ada. Mari ngono janji, luput. Terus begitu. Kenapa? Ini loh, utang akhirnya ngerusak urusan agama. Enggak jujur, goro, nipu, macam-macam nantinya. Jangan karena kepingin sarung baru, utang, baju baru, utang. Jangan dibiasakan begitu. Yang penting sampean mencari makan untuk keperluan hidup. Insya Allah tidak pakai utang, ono. Yang utang itu kebanyakan yang kepingin sugih dadak. Dianggap kalau sudah utang itu berarti bisa kaya. Kadang-kadang Pak, orang itu modeli dok kaya tapi al-melaratu. Rumahnya bagus tapi al-utangu. Mobilnya bagus tapi al-kreditu. Sepeda motornya juga begitu. Banyak yang begitu. Ini orang tidak senang hidupnya kalau model begitu. Nah, karena itu pun sampean cari utang-utangan lagi. Ayo dibiasakan hidup sederhana dan biasakan hidup tadi itu neriman. Al-qanaatu malun la yanfad. Sesungguhnya sifat neriman itu kekayaan yang tidak pernah habis. Sugih terus orang kalau neriman dari itu. Diceritakan ada seseorang yang kaya raya, rumahnya gedong mentereng seperti istana, bahkan dia pejabat pemerintah. Makanan komplit, yang namanya ikan darat, ikan laut, perlu ikan planet, komplit semuanya. Kemudian pelayannya, waduh komplit. Ada yang bagian cleaning service, bagian kebersihan, ada bagian dapur, waduh komplit. Kasurnya empuk. Luar biasa, cuma tidak bisa tidur dia. Tidak bisa tidur, tidak nafsu makan. Kepikiran terus. Satu saat dia duduk di atas loteng di teras begitu. Duduk. Enggak taunya ada satu orang miskin, dia mengeluarkan dari kantongnya roti. Dia bernaung ngiup, ada di bayangannya tembok rumahnya dia, tembok pagar rumahnya dia. Ngiup ada di situ. Dia duduk, bismillahirrahmanirrahim, makan satu potong roti, setelah itu tidur. Diperhatikan ini orang, kok enak tidurnya ya. Rumah saya gedong mentereng, kasur saya empuk, tidak bisa tidur saya. Makanan ada di rumah saya banyak, tapi tidak bisa nafsu makan saya. Loh ini orang satu potong roti, mari ngorok tidur. Tidurnya ada di tanah, di bawah bayangan lagi. Akhirnya satu pegawainya disuruh nunggu orang itu bangun. Tungguin itu sampai bangun. Kalau sudah bangun, bilangin aku ada perlunya. Iya Tuan. Udah, ditunggu.
Ngenteni sampai bangun. Pak, sampai ditunggu sama bos saya, sama tuan saya di dalam. Ada perlunya penting. Saya, iya. Iya. Datang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi kelihatan kamu dari atas sana. Oh iya, kenapa Pak? Kamu tadi makan satu potong roti warak. Alhamdulillah. Kamu tadi itu tidur tuh. Tidur pulas, enak tidurnya saya. Oh. Bisa tidur kamu di situ? Bisa. Makan satu potong roti sudah warak, warak. Kenyang sudah. Oh, tak wes. Setelah itu dia berpikir, lah ya. Asal orang tadi itu tenang, tidur dimanapun bisa. Asal orang itu mau punya sifat neriman, makan sepotong roti pun kenyang. Ada apa saya bingung sama rumah ini ya? Ada apa saya bingung sama pekerjaan? Langsung malam hari ditinggal kabeh dunyane. Ditinggalkan semua hartanya, akhirnya dia tadi itu hidup sederhana, yang penting dia tenang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali besar Malik bin Dinar. Faham? Tidak ada jaminan kalau rumah bagus itu akan senang, kendaraan mewah itu akan senang, duit banyak itu akan senang. Sampean sehat, keluarga sehat, jadi orang baik, anak-anaknya jadi soleh, nggak punya utang, itulah yang paling senang. Paham nih? Nah itu jangan suka utang, yang bagus itu suka ngutangi. Tapi tidak pakai riba. Lebih bagus lagi kalau sudah ngutangi, orang tidak mampu bayar, dihalalno. Waduh, tambah top itu. Lebih bagus begitu. Itu hobinya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kaya. Paling seneng kalau diutangi. Wah, senengnya setengah mati kalau diutangi. Lebih seneng lagi kalau yang punya utang tidak bisa bayar kemudian dihalalkan. Ya wis, tak apa-apa wis. Gitu. Tahu tuh teman-teman? Di Sungi ada nggak kira-kira? Masya Allah. Itu Imam Abu Hanifah.